Apaan sih? Nuk banget sih lu. Emang lu nggak tahu hari ini hari apa? Demi Anya Geraldine, gua nggak tahu. Udah ya, masuk ntar gua kasih tahu. Repot banget lu. Masa lu nggak tahu sih hari ini hari apa? Sekarang 29 Juni nih. Apaan tuh? Sekarang ada ulang tahun Indonesia Darurat Broken Home. Oh iya, baru inget gua. Kamu selamat ulang kamu, selamat ulang tahun DBH. Yang pertama ini tahu serang ya. Oke, selamat malam guys. Pada hari ini tanggal 29 Juni 2021 bertepatan banget nih sama Indonesia Darurat Broken Home anniversary yang pertama. Dan pada tanggal ini juga nih bertepatan sama hari apa, Bang? Hari Keluarga Nasional Indonesia ya. Nah, selama setahun ke belakang nih kita flashback dulu nih, kita flashback dulu. Selama setahun ke belakang tuh kita udah ngapain sih, Bang? Ini kan kita semua ini kan ini ya salah satu walaupun ada 4 orang tapi salah satu dari pendiri ya atau yang ngegagas Indonesia Darurat Broken Home. Nanti ada videonya sendiri sih tentang Indonesia Darurat Broken Home itu apa sih gitu kan. Tapi nanti ini salah satu tapi ada juga yang di Jakarta ya. Kita lagi vacation sini lagi vacation terus ngerayain ulang tahun IDBH Indonesia Darurat Broken Home. Terus juga ada yang di Jakarta sih yang nggak bisa hadir gitu ya. Halo guys. Ya, yang di Lampung juga ada yang di Lampung. Siapa? Fatia. Sama Siapa? Bukan. Novan. Iya, Novan. Safa di Bintaro. Yang di Banten siapa? Rangkas apa ya? Itu ada Ricky Bogel. Ricky Bogel. Bogelan itu bukan Bogel beneran ya. Gel. Oke. Kakinya pendek ya, lehernya panjang. Terus ada lagi di mana? Di Tangerang Selatan ya. Nah, terus kita ngapain aja selama setahun ya tadi ya? Iya. Selama setahun ke belakang ya biasa ngegagas. Yang ngagas adalah kayak gue sendiri. Jadi yang ngegagas tuh gue. Jadi gue ngeliat keresahan di sekeliling gue tuh per satu orang yang gue kenal dia pasti punya kenalan anak yang broken home atau bahkan dia sendiri yang broken home. Paling enggak dia tuh ngerasain unsur-unsur broken home. Kan broken home kan bukan tentang perceraian ya enggak sih? Iya, benar banget. Sepakat ya enggak tentang perceraian. Nah, berangkat dari ternyata nih kayaknya Indonesia memang atau misalnya keluarga-keluarga di Indonesia itu cukup rusak gitu. Rusak. Broken home. Iya. Bagaimana kita namakan Indonesia Darurat Broken Home? Darurat ya. Kan ada Indonesia Darurat Narkoba ya. Tapi ternyata Nggak cuma narkoba doang. nggak cuma narkoba doang kan. Justru yang mana? Broken home lebih banyak sih daripada narkoba. Nah kan juga orang kebanyakan makan narkoba kenapa biasanya? Biasanya berawal dari latar belakang keluarga juga kan. Karena punya duit lah. Iya sih nggak salah. Enggak, tapi ya narkoba benar karena punya duit atau gimana ya. Nah, tapi kalau broken home sendiri itu nggak kenal hampir sama kayak narkoba. Nggak kenal usia, nggak kenal tingkat lapisan masyarakat ya nggak sih? Nggak tergantung ke pergaulan. Nggak tergantung ke pergaulan yang lu kelas A, kelas B, kelas C, tapi lu siapapun bisa kena, nggak mandang agama, suku, ras dan lain-lain. Ya pertikaian rumah tangga itu pasti ada ya nggak guys? Pasti. Nah itu dia makanya kita sebut Indonesia Darurat Broken Home. Kenapa sih kita ngurusin ginian atau gue ngegagas ini ngurusin beginian gitu ya emang udah begini kan. Tapi ya baik lagi semua kriminalitas, semua hal-hal negatif yang terjadi di society, di masyarakat itu kayaknya berawal dari keluarga, organisasi terkecil tapi yang terdekat ya nggak sih? Paling vital lah. Paling vital. Mau dari tingkat paling atas politik pemerintahan apa segala itu broken. Nah keluarga juga sama, dari keluarga ada anak yang adalah anak misalnya dia duit banyak, iya mana-mana bisa dia enteng lah jajan ini itu ngeluarin duit kayak nggak usah mikirin lagi. Cuman ya dia kesepian di rumah, nggak ada perhatian dari orang tuanya. kita sebutin contoh siapa yang orang populer deh.
mungkin masa jauh-jauh deh. Gua ngambil contohnya dari orang luar dulu deh. Oke. Misalnya kayak di Korea nih, lu ngeliat mereka kan kayak kayaknya cakep-cakep gitu kan, terus juga serba murah segala macam, dia happy. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh saking biasa sendiri gitu, mandiri banget gitu. Jadi dia bakal ngerasa kesepian. Padahal mah di rumah ada orang tuanya, ada keluarganya. Cuman ya gimana sih, yang namanya lu di rumah, cuman kayak nggak dapet perhatian, terus kayak nih gue kok di rumah kayak nggak punya dunia gitu loh. Padahal ada orang tua gue gitu, ada orang tuanya dia, ada kakaknya dia, siapa deh keluarga ini, keluarga dia gitu kan. Jadi kayak materi tapi miskin perhatian ya. Yoi. Nah, gitu. Ya jadi dari hal itu semua gue ngelihat ini tuh darurat. Nah, kenapa nggak kita angkat? Akhirnya gue ketemu sama siapa nama lo? Alex. Yang jual bakso borak ya? Beda. Oh, bukan. Itu Mawar. Oh, Mawar. Siapa nyemati? Nyaman sih cuma. Mawar. Ya, nah, Uyun, ini namanya Uyun. Ini Hafiz, ini Nyong Alga. Lo bisa boleh panggil Nyong, bisa panggil Alga. Nyong karena ada. Kalian aja deh manggil siapa. Iya. Panggil sayang juga boleh sih ya. Tapi gue udah yang punya, jangan. Sebrengsek-sebrengsek dia manggil dia. Jangan yang kasar-kasar. Mau saya kasar-kasar. Soalnya dia gitaris. Lah, nggak nyambung ya? Enggak nyambung dong. Iya. Jadi kaget sendiri. Gue juga Dia ngomong dia kaget. nggak, soalnya lucu apa kagak gue juga nggak tahu. So asik aja dulu. So asik aja dulu. Oke. Nah, ya. Gue ketemu Uyun. Uyun kawan kita sekolah menengah kejuruan, dia di multimedia gitu ya. Terus punya kisah juga, dia ketemu gua terus langsung curhat gitu. Tahu-tahu ketemu, Bang, gua mau curhat dong gitu. Kenalan Langsung ketemu kayak, langsung mau ketemu. curhat gitu. Iya, Terus di curhat. notice. Ya, dia kehilangan orang tua. Terus ya dari yang happy family jadi lost figure bokap gitu kan. Padahal orang tua tinggal beli aja gocap ya. Beli di gocap nih gitu. Hilang gocap ya dah. Nah, terus mulai tuh gue sama Uyun nyari kawan-kawan lah ya, hunting story kawan-kawan yang taruh, terus hunting story nyari teman-teman ya yang punya kisah broken home, entah yang masih mengalami atau yang sudah lewat tapi masa-masa pemulihan mentalnya ya, karena yang diserang apa sih? Mental. Oh, for your info, Hafiz ini mahasiswa, ya, masih. Cuman jurusannya kebetulan psikologi. Nah, jadi gue nanya ke dia nih dokternya lah gitu. Walaupun masih mahasiswa masih belajar lah. masih belajar. Kalau amatir, gue sebut amatir, sakit hati nggak? Enggak sih biasa. Enggak. Abang belajar. Baperan amat. Amatir keren ya. Biasanya yang amatir keren karena gitu. Iya sih. Yang sekarang tuh yang amatir malah bisa viral, ya kan? Nah, Iya. coba lu inget gak kita kemana aja? Ketemu sama siapa? Banyak sih. Yang dari awal banget ya, awalnya gua, si Raffi. Oh iya, Raffi itu yang gimana ya kisahnya ya? Raffi yang kita rooftop tuh, yang kita syuting di Oh, yang rooftop. syuting di rooftop. Terus maghrib. dia cerita yang dia tuh sampai kayak orangnya apatis, orangnya kasar perangainya, sampai yang kalau ajan Dia ngasih duit biar berhenti. Gitu. Ini aja ngasih duit biar berhenti, dikira orang amin. Terus tahu-tahu gue ditendang, ulu hati gue ditendang. Terus habis itu gue bangun lagi, gue nonjok tembok, nggak sakit anjing tuh gitu. Gue udah lubang hitam banget dulu, gue ampe kayak lagi azan, tuh kasih duit aja biar berhenti. sampai segitunya dia Sakit. Tapi sekarang udah tobat ya. tapi dia udah tobat. Udah. Nah, Raffi ya, Om John ya, Raffi. Terus dia udah lega katanya, udah cerita sama kita. Terus ada juga siapa? Fauji. Iya, Oji. Dulu sempat make narkoba. Nah, dia punya selek banget sama orang tuanya. Tapi akhirnya dia sharing your story ke kita. Kita punya program namanya share your story ya. Nah, terus dia bikin gerakan social action movement gitu ya. Jadi kita memang punya program, kita ngajak kawan-kawan yang broken home itu melakukan aksi perbuatan baik lah kepada society, kepada masyarakat gitu ya. Simple aja sebenarnya, simple gitu, bikin kegiatan simple yang untuk masyarakat atau untuk orang lain lah, untuk orang lain, tapi
nanti inputnya untuk kita sendiri, untuk si anak itu sendiri gitu. Si Oji itu kan selek ya, terus sama orang tuanya, tapi kita ajak dia untuk berdamai sama diri sendiri, sama ini sama siapa, sama orang tuanya. Nah dia sama nyokapnya, kita saranin dia, lu ngasih sesuatu, lu kan nggak pernah ngasih sesuatu, tapi lu dikasih sesuatu terus sama orang tua lu gitu ya. Masih sekolah ya, masih sekolah, cuman nggak punya uang kan, dia ngumpulin duit terus untuk beli sesuatu buat orang tuanya, dan itu jadiin momen minta maaf. Ini videonya. Dulu saya dipukulin sama orang tua, saya mau bagikan kado, orang tua biarin orang tua saya bahagia dikit. Saya karena mikir saya salah, saya mau bagikan kado, bukan orang tua saya bakal bahagia. Itu perlintasan kereta dengan tapi kagak ada pelangnya, saya mau markirin biar aman-aman saja warga-warga sini. Ikut saya buat nyari duit buat bakal orang tua biar bahagia orang tuanya. Maafin ya Dek, cari duit yang bener ya Dek. Ya bangun. Udah Dek, udah bangun Dek ya. Udah, maafin lama-lama ya Dek ya. Maafin bahasa jatuh ya Dek ya. Terus kita ketemu si Alga apa habis lu? Alga ya? Rizka. Ya Rizka ada tuh, dia juga sama, dia share your story, terus bisa lihat dia di YouTube-nya Indonesia Darurat Broken Home. Rizka itu Rizka, kita ketemu Rizka share your story, terus juga melakukan social action movement ya. Dia ngapain? Dia punya keresahan, dia ngelihat tukang parkir bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah berumur lah, sudah lansia. Dia ngejagain salah satu restoran junk food yang cepat saji yang logonya huruf huruf W kebalik ya. Huruf W kebalik. Ketika beliau bercerita bahwa istrinya diambil orang. Bapak udah makan? Udah makan? Ini buat Bapak. Buat Bapak makan. Tadi aku beli sekalian buat Bapak. Nih, diterima ya Pak. Ya terima kasih ya. Terima kasih banyak. Iya, semoga Bapak sehat terus ya Pak, panjang umur. Ketika kemarin gua ngasih beliau makanan itu, dia terharu dan sebenarnya dia itu pengen nangis, cuman kayak ditahan-tahan gitu loh. Jadi jujur di dalam sini tuh di hati gue kayak gimana ya, gue tuh sedih gitu loh, kayak ternyata di luaran sana masih banyak orang yang gak seberuntung gue gitu. Dia pengen ngasih makanan yang ada di restoran tersebut gitu ya, restoran W tadi gitu. Jadi Kang parkir restoran belum tentu pernah makan restoran yang Iya. Dia namanya juga tukang parkir. Iya. Bukan tukang makan ya. Sama dia nabung juga fish terus untuk ngebeliin tuh bapak-bapak. Akhirnya ada di konten kita. Dari situ dia lega kan, dia walaupun gue broken home, walaupun gue nggak punya sosok ayah gitu, gue dari kecil nggak pernah punya sosok ayah yang ngasih omelan ke gue, yang ngasih nasihat ke gue, nggak ada. Tapi dia bermanfaat untuk orang lain gitu, untuk orang ayah lain gitu ya gitu. Dan itu lumayan menyentuh lah itu video itu, kalau boleh ditonton. Nah terus ketemu Alga. Nah Alga juga gimana gak cerita Alga waktu itu gak? Kita ketemu di mana ya? Kita ketemu di Dunia Maya. Taman Prasasti. Oh iya, Bang, Taman Prasasti. Makam Prasasti ya. Yang ada makamnya Suhoki, kalau kalian tahu, anak-anak aktivis sosial tuh pokoknya. Iya, aktivis mahasiswa. Yang di Museum Taman Prasasti yang di Jakarta Pusat ya. Jakarta keras. Jakarta keras. Wah, Jakarta keras kita mention cuy. Tapi siapa kita? Follow Jakarta keras. Iya. Terus Kita mau kolaborasi ceritanya waktu itu, mau bikin acara bareng. Oh, soalnya lu juga dari komunitas Broken Home juga sebelumnya. Kita mau sharing-sharing gitu. Tapi mungkin waktu itu agak ada berbagai kendala gitu ya. Ya kurang terlaksana juga sih. Tapi akhirnya kita jalan-jalan aja di sini. Iya, ini kita di mana nih? Oh iya, Gunung Sahari sih di satu tempat yang nggak bisa kita sebutkan ya. Kayak rahasia ilahi. Rahasia ilahi lah.
Tapi tempatnya homey banget lah, homey. Dan kayu karena nggak bisa patah patah. Gampang ya? Hati gue tuh cepet patah. Iya. Sad boy ini. Tapi dia cerita tentang ya dia juga broken home survivor juga ya, pejuang broken home lah kalau dia dulu pernah juga ayah ibunya pernah pernah ada gesrek. Pokoknya mengalami masa-masa sulit lah. Iya, masa-masa sulit. Ke bokap serba salah, ke nyokap serba salah. Tapi ya sekarang dikit-dikit udah mulai bisa belajar memahami lah. Tapi sorry, pisah kan ya? Pisah ya. Pisah. Udah cerai. Ya kita ngomong pisah gitu, gua dengan minta maaf, tapi konotasi pisah kan mungkin itu the best solution ya. Betul, the best solution. Ya, karena kan kita nggak bisa memaksakan juga. Betul. Malah kalau misalnya kalau misalnya tetap nyatu, Malah makin parah. gimana dok? Gimana ya? Ya tentang perceraian. Menurut saya. Nggak, kalau Ketawa sendiri anjir. gila ya. Sebenarnya kalaupun emang ini contohnya kayak misal lu lagi pacaran deh, lu ngejalin hubungan toxic relationship, kalau lu terus mempertahankan gitu dengan harapan kayak dia bakal berubah kok. Slow. Dia numpang ya mbak, maaf ya, masalah mbak. dia bakal berubah gitu, bakal lebih baik. Sebenarnya belum tentu. Toh juga kalau emang bodoh. Kinap. Ayo lanjut lah. Terus lu mempertahankan gitu, terus kayak lu ngebatin gitu susan. Yang ada lu mental lu jatuh terus sih ya. Akhirnya lu stres ya, dan bisa jadi lu bakal depresi gitu. Akhirnya Tentang perceraian cuy. ya ini kan gue pemisahan pemisahan. Siap. Ini kan aneh kata orang tua lu udah emang nggak bisa dipersatukan lagi gitu, walaupun dengan kata maaf, ya udah itu the best solution. Mau kayak gimana pun juga ya emang Sebisa mungkin dipertahanin dulu ya. iya, cuman kalau emang udah nggak bisa banget kayak it's okay Yes, gitu ya. itu nggak Tapi salah. jangan nggak bisa tapi belum dicoba. Ya, betul. Jangan cuman karena si nanti suami lu nggak mau disuruh apa, terus udah minta cerai gitu kan. Nah. Nggak segampang itu lah. Soalnya lu nikah Bukan cuma buat bukan cuma janji setia, janji melayani satu sama lain, tapi juga ke Tuhan ya. dan sama keluarga juga. Ke Allah ya. Iya, kan lu mempertemukan dua keluarga gitu, menyatukan. Keluarga juga gitu. Jadi jangan seremeh itu lalu ngomong kata putus atau cerai gitu kan. Bener. Nah, di Alga kayak gitu ya. Jadi kita syuting akhirnya juga terus Baru gua. akhirnya semangatnya Alga ada, terus ikut gabung juga ke kita, ngerancang program-program dan lain-lain. Kita ikut. Sama-sama apa ya istilahnya kayak membangun lah bersama. Yes, membangun bersama ya. Sekarang ketemu Hafiz ketemunya Berawal gua komen. oh iya komen. Gua di follow dulu nih sama Instagram Indonesia.com nih. Lalu gue mikir ini siapa dah? Kok nge-follow gue gitu kan? Karena gue tuh Kok kita yang follow sih? Ayo, Lu yang follow. Kali yang follow kita. Ayo jangan gengsi, udah ngaku aja santai. ya udah gitu aja deh. Ya udah deh. Ya udah. Entah siapa yang follow duluan, pokoknya gitulah. Itu gitu. Oh, HP dia dibajak. Udah katakanlah begitu ya. HP dia dibajak. Bawa nggak tahu deh tuh. Oke. Dia tuh gue ngeliat postingan tentang pernikahan ya nggak sih? Aduh keram kaki gue bentar ya. Terus pernikahan gitu kan, dan akhirnya gue komen pengalamannya gue ya, bukan pengalaman gue udah nikah ya, bukan gue Pengalaman orang tua, cuman gak orang tua gue juga gitu. Teman-teman gue juga ada yang banyak begitu, dan gue jadi melihat dari banyak sudut pandang gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk komen panjang lebar kali lebar tuh, itu rumus apa gue nggak tahu. Terus dibalas lah nih sama Bang Yunas sebagai admin ya Bang Ya. sebagai admin ngebalas, dan akhirnya gue diundang ke acara waktu itu yang sama Om Dik doang tuh. Dik doang sama Bulux. Nah itu Oh, lu sempet apa? Curhat juga di DM-an ya? Iya, curhat juga. Iya, dikit. Singkat, ya kan? dikit dia. Heeh. Terus akhirnya gue ketemu tuh, gue datang tuh di itu waktu itu hari Jumat kan ya, hari Jumat. Iya, hari Jumat. Tuh. Ini hari Jumat. kan janjinya bareng gitu. Yo, Tapi tanggal merah, tanggal merah. Tanggal merah Hari Jumat, dan akhirnya gue datang ke lokasi yang mau di Sherlock nih sama di rumah gua. Punya Om Dik doang. Halo Om Dik. Assalamualaikum. Ya. Lanjut. Gue datang, terus akhirnya gue
ketemu Bang Yunas dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan ya gue juga sharing cerita gue di DBH ini. Ada kok di YouTube, lo cek aja diri deh. Kalau ada di sini. Iya, dan akhirnya Hafiz ikut berjuang bareng, ngasih pemikiran, ngasih ide. Tapi kalau kalian mau tahu ya gue juga sebenarnya ngerasain. Cuman yang bikin berbedanya di gue adalah gue tidak merasakan perceraian. Karena broken home itu tidak hanya tentang perceraian tadi kan kayak yang dibilang di awal. Ya antara orang tua lu ribut yang emang ributnya tuh cukup lumayan lama lah gitu. Dan akhirnya lu merasakan dampaknya gitu. Dan yang itu yang jadi kesan gue adalah gue bener-bener nanggung itu semua sendirian itu ibaratnya. Oh, lu juga pernah dibully ya? Nah, ya gue juga sempat dibully. Cuman dibulinya bukan karena keluarga sih. Iya, tapi maksudnya karakter lu yang, yang karena akibat dari ribut-ributnya broken home ini, lu jadi rawan bulian ya nggak sih? Iya, gua salah satu orang yang berani ngelawan pembuli gitu loh. Sebenarnya gue pun nggak pernah tahu bang apa alasan gue dibully dan karena pun gue jujur ya gue tuh jarang berinteraksi sama temen-temen gue gitu. Dan no lab. Dibilang no lab enggak? Gue nggak no lab, gue aktif karena gue juga aktif organisasi di sekolah. Cuman emang gue nggak tahu alasan mereka tuh melakukan itu ke gue apa. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya menurut lu dengan diri lu ya. Pun salah ya, kekurangan manusiawi ya. Tapi manusia kan ya. Cuman yang bikin gue risih waktu itu adalah ketika kebetulan keluarga gue lagi cekcok banget di rumah tuh. Lagi puncak-puncaknya deh dan gue pun waktu itu sempat ngerasain depresi. Gue nggak mendiagnosa sendiri ya. Gue pun ke psikolog waktu itu. Dan akhirnya gue didiagnosa sama psikolog. Ya gue mengalami depresi. Udah cukup berat juga karena gue bener-bener menahan emosi marah gue gitu. Gue tuh selalu berkata sabar tuh nggak pernah ada batasnya. Cuman salah juga kalau gue tidak mengekspresikan emosi gue sendiri dan akhirnya gue masukkan depresi dan akhirnya puncaknya itu waktu itu ada yang ngebentak gue, teman gue sendiri dia ngatain gue, oke, nggak apa-apa gue nyebut kata kasar di sini ya, kayak anjing, kayak bangsat, lu nggak jelas gitu, lo siapa gitu, dan gue yang kadang lagi kacau-kacaunya, gue langsung ke puncak tuh emosi gue, langsung naik, langsung ubun-ubun, cuman masih gue tahan, akhirnya gue kelepasan pas lagi turun di depan ruang itu lagi banyak guru, lagi banyak murid juga di bawah, gue teriak, gue marah. Sampai akhirnya selesai itu gue mencoba menenangkan diri gue sendiri dulu dan akhirnya gue berhasil mendamaikan keluarga gue lah ibaratnya memperbaiki lah ibaratnya ya memperbaiki dan akhirnya gue mulai ya udah bodo amat sama yang sebelumnya gitu kayak gitu dan itu cukup berat sih buat gue. Tapi akhirnya lu bangkit lah ya. Singkat cerita soalnya rokok udah mau habis nih, lu kita baik banget. Ya, tapi singkat kata lu akhirnya bangkit dengan cara lu sendiri. Ada videonya di konten kita juga ada. Air putih guys. Air putih apa air putih tuh? Air putih guys. Wah, vodka. Enggak, saya enggak ngedrugs kok. Air putih biar sehat. Air ya oke deh. Nah, itu cerita Hafiz tuh. Jadi akhirnya Hafiz sudah bergabung sama kita. Lalu ketemu juga ada Fatia. Itu soalnya tadi gue potong gue jeda Fat karena ada H-nya, huruf H-nya. Fathia gitu. Tajwidnya harus main doang. Iya. Tajwid. Fatia di Sumatera Selatan tuh di Lampung ya. Di mana sih dia? Lampungnya di mananya gitu enggak tahu. Lupa. Dia juga ngasih pemikiran, dia juga ngasih sharing-sharing juga gitu kayak ide lah buat kita mengembangkan Indonesia darurat broken home. Ya, semuanya berkombinasi gitu ya. Dan gua seneng banget dan bangga bersama kalian. Bayar lu, ntar lu. Udah gue puji. Udah. Nah, terus teman-teman ya berjalan sharingnya waktu gitu ya. Nah, kita juga ketemu sama influencer atau orang-orang inspirasional. Kebanyakan sih dari kalangan musisi gitu ya. Karena Indonesia Darurat Broken Home ini stylenya memang style ngebrong gitu, style ya udah kita mau apa adanya aja gitu, nggak usah yang no jaim. Kita santuy tapi walaupun sedikit kita mengarah ke santun lah. Ada ingat gak lu? Siapa tuh? Mas Andre Bacot Tiranda, Bacot bersertifikasi. Itu sih waktu itu gue sendiri sih yang ngambil gitu kan. Iya. Gue ngobrol sama itu dia gimana tuh bacotnya bisa bersertifikasi itu gimana? Oh, dia lisensinya. Dia bacotnya punya lisensi kenapa? Karena dia
apa yang diomongin semua daging semua. Ya dengan perspektif musisi yang punya daya imajinasi dan wawasan yang luas, lu lihat ya konten-kontennya Mas B, halo yang udah pindah ke Bali. Halo. Ya, Mas Bacot Andre Tiranda itu dia gitaris Sisa Kubur, band death metal Sisa Kubur. Nah, beliau juga punya masa lalu yang broken home, tapi dia punya caranya sendiri untuk bangkit dan jadi sekarang jadi gitaris metal yang terbilang diperhitungkan loh di Indonesia musik loh, lah, ya. di musik Indonesia, di musik underground, musik ekstrim Indonesia gitu, Mas Andre Tiranda. Terus kita juga dapat ketemu sama ada lagi Mas Isa Bajai itu dari Bajai. dari Bajai. Grup lawak grup komedi grup lawak Bajai. Ada Melki, ada Isa, ada si Mas Isa, ada satu lagi siapa sih? Aden. Oh, gua kira mah ini maghrib subuh asar maghrib bisa. Bukan, itu Isya. Oh, ada iya. Nah, tajwidnya nggak main kan? Lupa. Itu cut deh kayaknya. Jayus ya? Enggak, udah. Enggak apa-apa, ada aja. Enggak apa-apa. Ada isi. Nah, terus yang inspirasional juga tapi bukan kalangan populer ya. Ya ada juga sih waktu itu gue main ke Gas John, gue belajar ya videografi dan lain-lain gitu. Mas Gas John, Mas Apang. Halo Bang Apang. Keren, konten-konten lu keren, gambar-gambar lu keren. Di situ kita juga dapat wawasan ilmu lah juga. Terus juga sempat nge-konten juga di situ. Nah, terus yang terakhir ada Om Dik Doang juga ya. Kita Om Dik Doang juga ngasih materi ke kita. Oh, jangan lupa tuh lagu. Om Dik Doang sama yang terakhir adalah Om Buluk Super Glad. Jadi punya band tahun 90-an, 2000-an ya. 2000 awal sampai sekarang masih eksis. Super Glad namanya. Dia punya 2 band kan? Apa satu lagi namanya? Kausa. Tapi kalau dulunya ada Waiting Room gitu. Mas Buluk sih ya. Kebanyakan dari musisi-musisi yang metal, yang ngepunk kayak gitu justru asik-asik, bro. Ternyata kita nggak bisa ngeliat yang ya don't judge a book with the cover. Tapi dari price, dari harga lah. Ya. ternyata asik orangnya. Asik banget Mas Andre, Mas Isa, terus Mas Buluk. Ya, semuanya deh. Lukman Asmana itu. Nah, terus dia juga akhirnya kolaborasi sama kita ya, bro. Yoi. Kolaborasi lagu judulnya apa? Bersinar di hari depan ya. Kita bikin lagu, kita ngajak kawan-kawan broken home, member-member IDBH untuk berkarya gitu ya. Walaupun kita broken, walaupun kita punya masa lalu yang kelam, tapi kita juga bisa berkreasi. benar. Nah, itu salah satu visi kita ya, bro. Visi kita itu, visi kami. Sebenarnya gini, masa lalu ya udah masa lalu. Lu Yes. nggak bisa ngelupain itu, karena itu sejarah. Cuman lu nggak boleh melupakan masa lalu. Cuman lu harus fokus sama masa depan lu gitu loh. Mau gimana pun juga kan hidup tetap jalan. Yes. Nyanyiin. Broken home is not broken dream. Meskipun keluarga kita hancur, tapi kita masih tetap bisa menjalani masa depan yang cerah. Sudahi, akhiri, cukupi. Ya, Bu, udahannya berantemnya. Aku ini sama keluarga yang lain. Aku pengen keluarga kita juga harmonis. Bisa liburan bareng, kumpul bareng, ketawa bareng, seneng-seneng deh pokoknya. Yuk kita berdamai. Kita bentuk ulang keluarga ini. Bila semua benci diakhiri dengan sebuah jabat tangan, ku yakin malaikat pun tersenyum melihat kita. Bila semua benci diakhiri dengan sebuah jabat tangan, ku yakin malaikat pun tersenyum melihat kita. Sudah cukupkanlah saling menyakiti dan saling membenci. Keluarga tak butuh ego sendiri dan juga berdalih. Bila
lagi, malaikat pun tersenyum melihat kita.